Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang ada di materi surfaktan dari mata kuliah Farmasi Fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delviana Aura Efrida, NPM 10060319043 dari kelas Farmasi A. Yang pertama, mengenai HLB, berikut soalnya. Jelaskan tentang prinsip HLB. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu HLB. HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance adalah ukuran keseimbangan hidrofilik, lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Jadi, HLB itu merupakan perbandingan antara banyaknya senyawa hidrofilik dengan banyaknya senyawa lipofilik. Orang yang pertama kali menemukan HLB adalah Griffin. Nah, di sini tuh Griffin adalah orang pertama yang merancang suatu skala sembarang dari berbagai angka sebagai suatu angka HLB. Nah, untuk prinsip HLB, di sini dijelaskan semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut. Dan apabila semakin rendah suatu HLB, maka semakin lipofilik zat tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa surfaktan itu memiliki dua bagian. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang memiliki dua bagian, yaitu ada bagian kepala yang merupakan polar, dia hidrofilik atau suka air, dan bagian ekor yang termasuk nonpolar, dia lipofilik atau dia suka minyak. Nah, di sini ketika semakin tinggi suatu HLB, mengapa semakin hidrofilik? Karena gugus hidrofiliknya itu lebih banyak daripada gugus lipofilik, maka HLB-nya lebih besar. Bila surfaktan memiliki gugus hidrofilik lebih besar daripada lipofilik, maka surfaktan akan lebih berada pada fase air dan sedikit pada bagian antarmuka. Begitupun ketika surfaktan memiliki gugus lipofilik lebih besar daripada hidrofilik, maka surfaktan akan lebih banyak pada fase minyak dan sedikit pada bagian antarmuka. Menghitung HLB, yang pertama dengan cara substitusi, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai parameter yang diketahui ke dalam persamaannya. Rumusnya itu gram emulgator total dikali HLB butuh sama dengan gram twin dikali HLB twin ditambah gram span dikali HLB span. Untuk cara yang kedua adalah cara aligatif, yaitu operasi pengurangan silang dari parameter yang telah diketahui. Untuk HLB twin sama dengan A dikali dalam kurung C dikurang B sama dengan dalam kurung C dikurang B dibagi D dikali gram emulgator total, di mana C di sini merupakan HLB butuh, dan untuk HLB span sama dengan B dalam kurung dikali dalam kurung A dikurang C sama dengan di dalam kurung A dikurang C dibagi D dikali gram emulgator total. Menghitung HLB ini sangat dibutuhkan, karena untuk menentukan hasil emulfisien, biasanya menggunakan nilai HLB yang optimum untuk mencapai nilai emulsi yang stabil. Yang kedua, surfaktan sebagai pembasah. Berikut soalnya. Jelaskan tentang Gibbs adsorption. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Nah, di sini dijelaskan bahwa semakin kecil sudut kontak, artinya zat tersebut semakin mudah dibasahi. Kenapa? Jadi, ketika ada suatu zat padat, susah untuk dibasahi, berarti dalam keadaan tegangan permukaan yang tinggi.
yang membuat kelarutannya itu rendah. Nah, untuk meningkatkan kelarutannya, berarti harus menurunkan tegangan permukaannya dengan menambahkan surfaktan. Nah, ketika tegangan permukaannya turun, maka suatu zat padat mudah dibasahi dan dapat mudah untuk larut. Ketika semakin kecil sudut kontak, dalam keadaan ini berarti semakin kecil juga kohesinya yang menghasilkan tegangan permukaannya semakin rendah, makanya mudah untuk dibasahi. Namun ketika sudut kontaknya tinggi, maka gaya kohesinya pun semakin tinggi yang menjadi faktor tegangan permukaannya pun semakin tinggi, maka sulit untuk dibasahi. Perubahan tegangan permukaan dapat dianalisis dengan Gibbs adsorption isotherm. Untuk mendapat surface excess ditentukan dari kurva tegangan permukaan dengan konsentrasi larutan. Yang ketiga, ada potensial zeta. Berikut soalnya. Jelaskan tentang potensial zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Potensial zeta adalah perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik, di mana semakin tinggi harga potensial zeta akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Bila harga potensial zeta terlalu kecil, maka gaya tolak-menolak antara partikel tersuspensi menjadi lemah dan kemungkinan terjadi penggabungan partikel atau flokulasi. Jadi, flokulasi itu adalah peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Nah, di sini penggunaan potensial zeta itu untuk mengetahui kestabilan suatu larutan dan untuk memprediksi morfologi permukaan suatu partikel untuk mengetahui muatan permukaan. Maka, potensial zeta itu mempengaruhi terbentuk atau tidaknya flokulasi. Jika ada sistem suspensi dengan nilai potensial zeta yang tinggi, berarti suspensi tersebut stabil. Sedangkan sistem suspensi dengan nilai potensial zeta yang rendah, maka akan mengakibatkan terjadinya flokulasi dan suspensi tersebut dinyatakan tidak stabil. Jadi, terjadinya flokulasi itu diakibatkan adanya ikatan koloid dengan air yang sangat kuat karena koloid-koloid yang tidak sejenis itu saling tarik-menarik melebihi daya tolak-menolaknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.